yang ngerjain aspennya. Nah, kemarin tuh kalau punya saya tuh nggak bisa. Terus punya Alsa tuh error laptopnya, makanya tuh baru dikerjain tadi siang, tadi pagi deh habis kelasnya ibu, makanya belum sempat kejar kelarnya. Oh ya. Tapi nggak ada kesulitan Ustaz, selain itu. Berarti yang Kalau bermasalah kalau ya. kalau kelompok saya, kelompok Irfan Bu, itu kemarin udah nyoba Bu, tapi keran sih keluar hasilnya Bu, tapi di bagian pump sama di bagian filternya itu ada warning sama error itu sih Bu. Tetap tetap keluar resultnya, tapi ada peringatan di situ sih Bu, kayak ada warning di Hmm. situnya, nggak tahu Bu masalahnya di mana. Begitu Bu. Kalau kelompoknya sebenarnya ada berapa? Nah, Kalau kelompok saya sih, kalau kelompok saya bisa semuanya Bu. Cuman yang hasil akhirnya kan, yang anehnya tuh kalau di filter tuh tekanannya beda Bu, antara yang atas sama yang bawah. Itu saya nggak tahu cara cara apa, cara biar tekanan yang keluaran atas sama bawahnya itu beda. Artinya kalau misalnya kayak gitu ada kompresor kayaknya Bu. Kalau pompa kan hanya mengalirkan ya Bu. Tapi itu tekanannya bisa berbeda gitu di jurnal aliran ke 6 sama 7-nya. Keluaran filter atas sama bawahnya beda Bu. menarik Kalau punya juga saya ya. sih itu sih. Kalau kelompoknya ada berapa? Nggak tahu berapa. 7. Saya lupa. Hmm, 6 berapa apa ya? 7 gitu Bu, nggak salah Bu. 6 sama 7 kayaknya. 7 kayaknya. Malah lupa. Soalnya tugasnya ini ya. Bentar ya. Kalau yang bisa ngerjain ini kelompoknya Sam, Alif, Hashim, Kolpi. Ini sama kelompoknya apa enggak? Apa enggak ini? Enggak ada kesulitan ini. Kalau Alif ini. Gimana Alif? Kalau saya Bu, mungkin bingungnya tuh yang apanya ya Bu? Harus CAOH-nya masuk Bu, antara CIPSD atau mixed. Kalau misalnya saya pakai mixed tuh hasilnya tuh keluar, cuma nanti kayak ada error itu di CSTR2. Kalau saya ikut yang Nanda kan pakainya kan CIPSD, itu baru nanti nggak ada error gitu. Yang CAOH. Iya. Iya Bu. Kan soalnya kan kalau dilihat di jurnal kan Bu, itu kan kayaknya COH itu kan cairan gitu, nggak ada didefinisikan apanya size distributionnya. Bentar ya. Coba saya papernya. Kalau yang punyanya ini Sam gimana? Sama ya? Kelompoknya sama nggak? Alif dengan Sam. Oh, beda. Kelompoknya Sam, ada Fani, ada Anaira, ada Yusuf. Ini kesulitannya di mana? Apa nggak ada kesulitan? CAO. Mana kelompok yang lain? Sambil saya baca soalnya.
kelompoknya Sam, Hashim, dan apa tadi? Ya, tinggal itu ya. Ada komentar tentang tugas ini? Kalau saya sih, saya secara pribadi Bu, eh, nggak kurang tahu sih Bu, soalnya saya bagian ngerjain pembahasan saja Bu. Ngerjain siapa? Kemarin siapa ya? Nih, atau Anaira, atau Yusuf? Berarti tadi untuk yang Alif nggak ada kesulitan selain itu ya? Nggak ada, Bu. Tugas dari kelompoknya Alif. Data input, langkah kerjanya. Di sini CAOH ya, duanya konvensional ya, tapi terus pas di inputnya dimasukkan tadi ya, dimasukkan CIPSD. Kalau yang ini apa, Bu? Di mixer, Bu. CAOH2-nya, Bu. Oke, Ya, itu kan ada kelihatan error kan di CSTR2-nya. oh iya. CAO. CO ini ada S4. Ini CAO di mix. Yang lain, yang kelompok ini siapa ya? Hashim, yang mengumpulkan Hashim. Ini ya, terus kalau yang nggak error, CIPSD. Nggak ada warning ini ya, dari yang kelompoknya Hashim. Terus yang terakhir, kelompoknya siapa tadi? Sam. Sama dengan punya Alif. Untuk kasus yang tugas ini nanti saya pending dulu ya. Nanti saya akan cari dulu. Saya malah lupa belum menyiapkan yang ini. Nanti menyusul ya penjelasannya. Untuk hari ini kita
mensimulasikan tentang exchangers di Aspen Plus. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Halo Ibu, Gregorius Ya. hadir ya Ibu? Oh iya, tadi saya sudah baca chatnya. Oh iya, makasih Ibu. Ya, kalau Hashim dan Niko tetap nggak ada ya? Hashim, Niko. Hashim ada, Niko nggak ada. Hasim ada Bu. Nah, ya. Nggak ada, Niko aja ini ya. Berarti untuk Aspennya tadi siapa, Irfan dan Tulu nggak bisa dipakai apa gimana kalau sekarang? Kalau punya saya itu hasilnya udah jadi sih Bu, maksudnya udah dimasukin ke Word. Tapi itu Bu yang masalah error tadi masih masih kelompok kami bingungkan, jadi belum kami kirim ke Ibu. Oh, ya. Kalau punya saya masih lagi coba di ini lagi Bu, di install ulang Aspennya. Oh, ya. Yang bisa buka untuk Aspen Plus-nya silakan dibuka terlebih dahulu. Kita mulai untuk exchanger. Ini untuk ini ya kayak penukar panas. Jadi di perpindahan panas harusnya. Di perpindahan panas pakai buku apa? Bukunya Karen bukan? Dengan Bukiatmi kan ya? Iya sepertinya Bu. Jadi kalau di Aspen Plus ini exchangernya ada jenisnya, ada heater, ada heatx, ada mhx dan hx. Di sini untuk yang heater ini heater biasa, tapi dia fungsinya nggak cuma heater ya, sebenarnya bisa cooler, condenser, boiler. Kemudian ada heatx, ini untuk yang dua aliran heat exchanger. Jadi ada aliran lagi, misal pendingin atau pemanasnya, nanti ada aliran sendiri. Kemudian mHeatX berarti di sini lebih banyak dari dua streamnya, multi-stream heat exchanger. Kemudian kalau HX Flux nih heat transfer calculation model. Ini kalau kayak calculation-nya aja di sini, jadi nggak perlu arus masuk dan arus keluar. Oh ya, nanti kemungkinan ini kalau misalkan Aspen Plus-nya sudah selesai, maksudnya sudah dibahas semua, mungkin saya coba kita belajar tentang Simulink dalam MATLAB. Jadi bisa disiapkan MATLAB-nya. Untuk Simulink itu lebih ke sistem. Sistemnya itu menyangkut pada pengendalian prosesnya. Jadi ada sistem kontrolnya. Ada gain-nya, ada yang fungsi transfer yang pernah kita pelajari, ada yang super S seperti itu. Kembali ke sini. Untuk heater di Aspen Plus ini simbolnya seperti ini. Kemudian ada yang masuk sebagai material feed-nya, kemudian ada arus keluar. Kalau untuk yang heater, ini heat-nya opsional, dan water yang keluar ini juga opsional. Jadi ada material stream, ini ada paling tidak ada satu material stream
Kemudian kalau outletnya paling tidak juga ada satu. Kalau ada keluaran yang lain juga bisa berupa heat dan water. Jadi heater ini dapat digunakan sebagai heater, cooler, furnace, vaporizer, condenser, dan lain-lain. Jadi arus masuknya bisa lebih dari satu, sedangkan arus keluar menjadi satu arus produk. Kalau produknya cuma satu, tapi kalau ada keluaran dari pemanas atau cooler, nah itu ada tambahan. The input variabel yang dibutuhkan sejumlah 2 dari 8. Jadi misalkan temperatur dan vapor pressure, atau temperatur dan pressure, atau temperatur dan heat. Ini biasanya yang dipakai dari 1 sampai 4 ini, yang paling sering digunakan. Temperature change, yang lainnya ada degree of superheating, degree of subcooling, pressure correlation, parameter. Dan selain jenis heater tadi ada heatx. Heatx ini melakukan simulasi pertukaran panas antara 2 arus. Jadi ada hot stream dan cold stream. Ini untuk heatx dapat digunakan untuk menghitung luas perpindahan panas heat exchanger, LMTD, UD, model beban panas HE, dan spesifikasi detail dari HE. Ini sudah dipelajari secara teori di perpindahan panas atau di termodinamika. Kalau UD ini khusus paling di perpindahan panas. Kalau misal HE dan LMTD ini bisa dipelajari di termodinamika juga. Untuk suara saya, apakah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Kurang keras nggak? Soalnya ini hujan. Masuk nggak suara hujan? Nggak masuk kok, Bu. Oh, ya. Kemudian untuk metode simulasi heatx, di sini ada shortcut. Ini tidak perlu detail alat, jadi kayak kalau di File Explorer terus bikin shortcut di desktop, dia langsung jalan gitu ya, tidak perlu ada spesifikasi arus keluar. Kalau yang detail, ini ada detail rating, ada simulation, ada satu lagi nanti bisa dilihat di Aspen, tapi yang kita coba nanti yang detail rating dan simulation. Jadi kalau yang detail rating ini semua spesifikasi alat dimasukkan, kemudian Aspen akan menentukan apakah HE-nya over design atau under design. Kalau over design berarti required areanya lebih kecil dari actual area. Kalau di under design berarti required areanya lebih besar dari actual area. Kemudian ada lagi metode di heatx ini ada detail simulation. Ini semua spesifikasinya dimasukkan seperti yang detail rating, tapi yang berbeda ini Aspen akan menentukan variabel outputnya. Ada detail calculation GLN2, air-cool, dan plate. Jadi nanti coba kita bandingkan yang paling detail yang mana. Kemudian ada mHeatx, ini untuk yang pertukaran panas lebih dari satu arus panas dan dingin. Tapi yang perlu ditekankan jumlah umpan arus ini harus sama dengan arus yang keluar. Nah, untuk yang HX-Flux, ini model untuk menghitung transfer panas. Tadi kan ada arus panasnya itu ada yang berpindah panas, ada berdasarkan konveksi juga, selain yang konduksi. Jadi di sini HX-Flux ini tidak perlu diberi arus. Jadi dalam bloknya ini sudah langsung dimasukkan inputnya itu, jadi tidak perlu arus input masuk dan keluar, dia sudah menentukan dari bloknya ini sendiri. Jadi tidak ada gambar arus masuk dan keluar di HX-Flux. Nanti kita coba. Ini untuk soalnya. Jadi ada air 175.000 pound per jam, ini bersuhu 120 derajat Fahrenheit, akan didinginkan menjadi 113 derajat Fahrenheit. Ini tekanan bedanya 30 besi.
Ini simulasinya bisa menggunakan heater. Nanti kita coba menggunakan heater, kemudian menggunakan yang heat-X dan HX flux. Untuk yang heat-X nanti kan kita coba yang shortcut detail writing dan detail simulation. Dan spesifikasi kalau untuk yang heaternya kan langsung ya. Nah, kalau untuk yang heat-X ada pendingin berupa air masuk pada suhu 86 derajat Fahrenheit. Di 280 respon per jam. Ini nanti harus dinyatakan dia di mana, di tube atau sel. Jadi di sini di soalnya sudah ditulis dia di tube dengan tekanan masuk 30 G, terus alirannya kontak current, kemudian ID gelnya diketahui, cuma untuk diketahui ini pitch-nya. Jadi ini bisa main belum? Jadi di heat exchanger kan bisa berupa tube, ini tube ya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, harusnya banyak ya. Terus kemudian di sini ada sel. Jadi nanti ada diameter selnya, ada jumlah tube-nya ini berapa, kemudian ada triangular pitch-nya, ini jarak antara tube-tube-nya, kemudian ada jumlah bevel, kalau ada bevelnya, kemudian ada nozzle, berarti nozzle pipanya ini berapa, dan ada diketahui volume factor. Untuk reporting metodenya kita pakai NRTR. Nanti kita akan mencari heat dating, kemudian proses perpindahan panas, LMTD, UD, dan kalau ada UJ. Ini dari yang heat-X dan HX flux. Untuk yang heater, karena dia cuma sederhana, tidak terlalu detail yang dihasilkan itu. Nah, kan dicoba di aspennya, kita gambarkan dulu di main flow sheet-nya. Ini saya berikan duplikator karena nanti kan kita akan mencoba untuk yang heat-X juga kan. Udah pakai heat-X. Jadi kalau mau langsung sekalian ini langsung dibuat yang duplikator. Kalau enggak ya fit langsung ke heater juga boleh. Nanti terus bikin duplikator lagi. Buat
Sudah untuk simulasinya, main selanjutnya. Kalau mau diganti nama arusnya bisa. Sudah. Sudah bisa ke komponennya. Ini komponennya air saja. Untuk metodenya tadi di soal ada, dia base metodenya NRTL. Sudah. Halo, apakah saya masih terhubung? Masih Bu, masih. Sudah, berarti ke simulation-nya kita masukkan di input stream-nya. Ini tadi diketahui dari soal 122 tekanannya 30 psi. Kemudian itu ini untuk yang input stream-nya, aliran masuk. Kemudian kita ke heater-nya. Ini heater-nya tadi untuk mendinginkan ke 130 dan reseptornya 0. Dengarkan vapor liquid, kalau sudah tinggal klik run. Untuk melihat result-nya ke blok yang hitam, kemudian dilihat di result. Di sini ada summary. Ini ada hidati dan netati. Tadi di soalnya suruh mencari hidatinya. Kalau mau disesuaikan satuannya, di ini hasilnya. Bisa di satu juta ini. Yang ikut mensimulasikan
Apakah sama hasilnya? Sama, Bu. Yang lain? Sama, Bu. Nah, kalau gitu kita ke heat X-nya. Kita coba. Untuk yang heat X. Tinggal ditarik. Harusnya keluaran dari duplikata. Yang hotnya ini masuknya yang harusnya yang ini hot. Jadi didekatkan dengan arus yang di sini. Dia tahu harusnya dia masuknya cold atau hot. Jadi ini arus yang pendinginnya, masuknya ini, keluarnya yang ini, dan ini arus panasnya yang didinginkan, keluarannya yang arus 7 ini. Sudah? Jadi untuk heat X ini ada dua arus ya. Pertama dua arus panas dan dingin. Kemudian kita perlu menambahkan input stream yang pendingin. Ini 86 Fahrenheit. Dan misalnya dan ke spek heat X-nya. Ini pilih yang shortcut. Yang tinggal ngisinya exchanger specification ini. Ini pilih yang hot stream outlet temperature. Ini tergantung yang diketahui. Lihat yang stream sebelumnya, Bu. Ketinggalan saya. Yang ini. Iya. Feed airnya berapa, Bu? Yang cold in-nya, Bu. Oh iya. Ini ya. Oke, Bu. Apa? Oke, udah, Bu. Udah, Bu. Nah, itu saya data impori tak kira-kira antara liter gue mau 500 tahun. Memang belum Indonesia belum begitu begitu bisa ngolah. Mending ekspor aja gitu, Bu. Gelap. Ini tinggal isi yang hot stream outlet temperaturnya. Ini tadi diketahui 113 Fahrenheit.
Kemudian ini minimum temperature approach-nya di 10 Celcius. Yang minimum temperature approach itu artinya apa, Bu? Pendekatan dari apa namanya hasilnya nanti. Tadi di soal ada. Celcius ke Fahrenheit itu berapa? Ini dari 0,1 sampai 100. Nanti kita coba aja nanti diganti berapa. Hasilnya gimana. Ini kalau sudah di-run. Oh ya, untuk yang tadi di sini udah di-bug. Oh, udah. Full direction-nya counter current ya. Secara default tadi counter current. Ini kalau sudah bisa di-run. Nanti kita lihatnya di result. Untuk yang di saya heat X-nya ini berapa P3. Ini lihat di thermal result. Thermal result ada summary. Terus kita bisa lihat di datanya. Ini sama ya dengan yang heater tadi. Kalau mau melihat hasil exchanger detailnya bisa klik yang tab exchanger detail. Di sini ada required exchanger area, actual exchanger areanya. Terus ada average O-nya dan LMTD. Ini kalau mau diganti satuannya bisa ya. Dari sini kan tadi bisa melihat kalau ini berarti sesuai desain ya. Record dan aktualnya sama. Jadi dia sesuai desainnya. Kita coba tadi ya yang ditanyakan. Anda ya. Coba kita ganti tempat minimum temperature approach-nya apakah tidak? Diganti misal 1. Ini sama aja. Gantinya sudah. Sama aja Nanda. artinya nggak ada berpengaruh ya Bu itu Bu, yang minimum approach-nya. Iya sepertinya. Fungsinya apa ya? Berarti coba dicoba 0,1 mungkin berubah enggak? Ada, sama aja. Ayo cari.
Ini kayak apa namanya? Kalau kita melebihkan untuk over design gitu. Jadi perbedaan antara cold dan hot streamnya. Dan nanti harusnya terlihat, nggak terlihat di sini. Oh, ini. Ini 91,72. Sama aja ya. Harusnya di perpindahan panas juga sudah dipelajari ya, ada minimum temperature approach. Jadi secara global ini, walaupun nggak di Aspen Plus, ini ada minimum. Refers to the minimum allowable temperature design. Jadi ini minimumnya. Kalau di sini malah kayak delta T ya, Bu? Ya, delta T-nya. Delta T dalam exchanger-nya ya. Jadi 113 dan 122 ya. Sebenarnya 9. Ini menyangkut desainnya. Kalau kita kan tadi hot fluid-nya 122. Nah, jadi dia itu pendinginnya, atau bisa dilihat dari pendinginnya, bisa dari pemanasnya. Jadi kayak minimum allowable. Jadi kalau di kenyataannya, jadi ini kan simulasinya ya, di mana? Simulasinya, tapi di simulasi asal ini ternyata tidak berpengaruh, tapi kalau di kenyataannya ini berpengaruh ya. Misalkan ini minimum temperature approach-nya, berarti yang akan dimasukkan, misalnya hot ya. Berarti hot stream-nya yang dimasukkan, toleransi yang boleh dimasukkan perbedaannya itu 10 derajat Celcius tadi kan contohnya. Jadi secara simulasi tadi nggak terlihat karena mungkin kecil ya. Antara 10 dan 0,1 itu masih kecil. Coba kita coba kok 100, apakah dia masih boleh? Error. Jadi sini terlihat error. Jadi kalau sampai 10 tadi masih boleh, tapi karena ini ekstrim ya, 100 dari 113, jadi ini nggak boleh. Jadi ini adalah minimum temperature approach-nya ini kayak
kalau kita masukkan pemanas, jadi misalkan kalau dia masih di sini masih masuk dalam range, misal dia 123 itu masih boleh digunakan, atau dia berarti di bawahnya 103 masih boleh digunakan, tapi kalau dia sudah melebihi, jadi nggak boleh digunakan, gitu ya. Itu sudah jelas, Anda? Atau yang lain? Ada pertanyaan? Oke Bu, oke Bu. Kemudian kita lanjutkan ya berarti. Tadi hasilnya sama. Jadi kalau untuk hasil ini, hasil dari heatx dan exchanger semuanya, dan nanti ada alat yang lain, ada exchanger kolom ini, bisa dilihatnya di shortcutnya dari blognya ya. Ini kalau blog saya nggak ganti namanya, jadi tetap B3, ini heatx. Terus kita klik yang thermal result, nanti ada summary dan exchanger detail. Kemudian kita coba untuk yang heatx yang detail rating. Ini tetap heatx-nya tetap yang tadi, atau kalau mau menyimpan yang shortcut bisa kalian buat lagi yang heatx lagi di atasnya dan diganti untuk spesifikasinya diganti yang detail. Jadi ini diganti detail. Ini karena saya nggak bikin lagi ya, arusnya dia akan keluar seperti ini. Karena saya sudah masukin yang shortcut. Dan kalau kalian mau buat lagi boleh arusnya. Jadi bikin heatx lagi, kemudian yang detail gitu. Sudah. Bedanya kalau yang di sini, untuk yang heatx, kita harus masukkan hot fluid-nya tadi di mana? Apakah di selnya atau di tube-nya? Dan untuk pemanasan bisa ditaruhnya, pemanasnya bisa di selnya, bisa di tube-nya itu ya. Sudah jelas untuk ini. Untuk pemilihan dari sel dan tube-nya, jadi kita pilih sel, output-nya di sel, kemudian tipenya, ini kita pilih yang rating, jadi di sini ada design, rating, simulation, dan maximum polling. Nah, kita coba yang rating, untuk yang tipe desain tadi yang sudah yang diwakili yang shortcut tadi. Kemudian ada tambahan exchanger area. Ini 502 dari soal juga. Ini satuannya square feet. Sudah ini untuk input dari heatx yang detail. Jadi sebelum memasukkan detailnya lagi, kita perlu buka tabel 9 Karen. Ini sudah pernah menggunakan? Pernah kayaknya Bu. Lupa. Pernah kayaknya Bu. Triangular pitch dan lain-lain. Di sini tadi coba buka soal. Di sini ada triangular pitch-nya 15/16 in.
Jadi di sini 15/16 tuh ini triangular piece. Ini 3/4 inch. OD-nya. OD itu offset diameter ya. Kemudian tadi dari soal juga sudah ada pernyataan untuk selnya diameternya 15/4. Kemudian ini 2 pitch. Ini dipilih 100 yang 160. Kemudian untuk menghitung luas perpindahan panas, karena ini harus ada tadi ya, yang 502 ini, sebenarnya perhitungannya dari sini. Jadi ada jumlah tutnya 160, panjang tutnya 16, terus offset diameter 3/4 inch, surface-nya ini 0,1963 dari tabel 10. Jadi ini diurutkan gini ya, ke sini. Kemudian dikalikan 160 kali 16 kali 0,1963 didapatkan 520 volt atau square feet. Ini sudah jelas perhitungannya. Nanti kalau belum jelas bisa buka lagi ya perpindahan panasnya, patokannya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk perhitungannya? Sudah? Kalau sudah kita di GTX yang ini kan karena detail ya. Ada detail, kita perlu memasukkan geometrinya. Nah ini geometrinya merah. Geometrinya ini number of the base-nya ada 2. Kemudian insert cell diameternya 15/4 tadi ya, 15,25. Nanti satuannya in. Setelah itu kita masukkan tutnya. Ini untuk yang sel sudah. Kalau sudah bisa dilanjutkan ke yang tube. Ini itu kemudian tadi total 160. Itu materialnya carbon steel. Dan panjangnya tadi 16 W. Pitch-nya 0,9375 in. Untuk efisiensinya 0,637 kilowatt. Walaupun tetap di tabelnya tadi pakai nominal untuk size ya. Di sini 3/4 in, jadinya 0,75. Di sini bermixer gauge-nya PUG-nya 18. Kalau sudah lengkap, dia akan centang biru. Dan sudah lanjut ke bevel. Ini ada segmental bevel. Sini number of bevelnya 2. Bevel cut-nya 6,25. Tadi secara lengkap ada di tabelnya tadi ya, tabel 9 dan 10.
Yang ini 3 fit. Tadi lebih dipilih yang segmental bevel ini karena laju transfer panasnya besar, kemudian mudah dibuat, harganya terjangkau. Kalau yang bevel ini distribusinya sebenarnya lebih seragam dan price dropnya rendah, tapi harganya lebih mahal. Kalau sudah kita ke nozzle-nya, ini 200 mm. Ini nozzle yang spray sel dan tubnya ya. 200 mm. Kemudian tadi untuk yang masukan dari HeatX-nya tadi lupa. Nanti di sini ada film coefficient. Ini postingnya diketahui polling faktornya atau RD-nya tadi 0,002 square AM square. Kalau sudah bisa di-run. Bu, boleh lihat spesifikasinya nggak, Bu? Saya ketinggalan, Bu. Yang mana? Yang detail retailing. Iya. Yang ini? Itu kan, Bu. Iya, iya, Bu. Detail 113, 502. Ini 10. Terus, terus hot fluid-nya agak naikin, Bu. Hot fluid-nya, Bu. Ini? Yang mana? Oh iya, sel. Terus tadi ngatur itunya di mana, Bu? Ngatur panasnya tadi, yang sel sama tube-nya. Tadi di geometri. Geometri, oke. Untuk yang ini tadi film coefficient-nya sudah? Udah, Bu. Yang lihat yang geometri, Bu. Untuk yang geometrinya, untuk selnya ini. Hewan pasien, number of nya 2, horizontal. Terus number of selling trips-nya ada 15,25. 15,25 inci. Satu bundle. Yang tubes-nya, Bu. Oke, final tubes. Bertubes 160. Ada 16. 16. Oh, 0,6. Kali kilowatt MK MK 0,75 pakai nominal. In 0,75 in. BMH-nya 18. Yang baffle, Bu, lihat, Bu.
level Dua. Ya. 6,25. Itu yang level 13%. 3 inch. Oke. Yang nozzle-nya tadi 200 sama berapa? 200 semua, tapi milimeter. Udah, Sudah, Bu. kita bisa di-run. Saya edit. Udah. Untuk hasilnya bisa lihat di thermal result exchanger detail. Di thermal result exchanger detail. Kalau yang heater tadi kan nggak ada persen over or under desainnya ya. Kalau ini ada persen over or under desainnya. Karena dia required dan aktualnya ini beda. Jadi karena ini lebih kecil, require-nya lebih kecil dari aktualnya, berarti dia over atau under. Mana? Saya tampilkan aja ya slide-nya. Di sini ada kalau over design dan under design. Ini require areanya lebih kecil dari aktual area ya. Jadi dia over design. Ini berarti dia persen over design karena di aspeknya langsung tidak dinyatakan itu over atau under, kita yang menyimpulkan sendiri. Ini nanti kalau mengerjakan tugasnya disertakan ya, ini berarti dia over atau under design hasilnya. Jadi dibahas di pembahasannya ya. Hasilnya sama nggak ini? Saya. Ini kalau Ini kalau itu harusnya nilai sama ya, Bu? apa? Harusnya untuk yang apa? Ini Biar required nggak atau biar nggak over design tuh harusnya standarnya gimana, Bu? harusnya sama. Tapi kan Harusnya sama ya, kayaknya Bu? ya paling nggak jaraknya harusnya sedikit ya. Ini kan jaraknya agak apa ya 38%. Ini mungkin bisa diubah lagi. Width-nya tadi. Width, maksudnya tadi kan 502 square feet ya. Tapi kalau mau diubah bisa dicoba-coba dia berarti harusnya berapa.
Ada pertanyaan sampai sini untuk yang teks dengan detail tadi? Nggak ada? Nah, kita lanjutkan ke heat yang detail simulation. Di main project-nya bisa ditambahkan heat lagi kalau mau menyimpan dari tadi ada yang detail simulation. Untuk tugasnya nanti dibuat 3 ya, heat-nya tadi. Nanti kan tugasnya membuat sesuai yang kita lakukan hari ini dibuat laporannya. Jadi nanti dibuat heat-nya berarti ada 3, ada yang pakai shortcut, ada yang detail writing, ada yang detail simulation. Untuk ini saya langsung ubah dari specification-nya. Dia akan ada peringatan lagi kalau kita ubah. Ini hotnya tetap di cell, direction-nya tetap counter current. Terus di sini tipenya diganti simulation. Nah, untuk yang simulation kita nggak perlu dan spesifikasi ini yang outstream outlet temperaturnya ini akan secara otomatis dihitung aspek. Kita cuma perlu memasukkan exchanger area ini, kemudian minimum temperatur approach-nya tadi yang sudah dijelaskan, terus sudah tinggal di kehadiran untuk geometrinya coba tidak tetap ya. Jadi untuk yang detail simulation ini kita perlu memasukkan cell tube dan bevelnya. Nah ini untuk yang exchanger detail. Ada thermal resistance summary-nya. Suhu outputnya dihitung langsung oleh Mas Ben, tidak kita masukkan lagi. Nah, ini jadi 110, yang di sini 93. Tadi kan kalau yang sebelumnya, di sini tadi 113 ya, kita masukkannya outputnya. Terus di sini voltnya tadi jadi sekitar 91 atau 92. Beda sedikit ya. Walaupun beda sedikit seperti itu, kita lihat di exchanger detailnya. Nah, di sini required dan aktualnya sama ya. Hampir sama. Ini masih ada over design-nya tapi sudah kecil. Jadi untuk yang yang detail simulation ini kita bisa memperoleh yang exchanger area dan aktual areanya yang sesuai ya, yang sama, hampir sama. Itu untuk yang detail simulation, bedanya dengan yang detail rating. Jadi ternyata untuk yang itu bisa digunakan, bisa tetap desainnya bisa sesuai, tapi untuk keluaran dari temperaturnya berbeda gitu ya. Jadi optimasinya bisa dari temperatur keluarannya, tidak cuma dari detail geometrinya. Terus ada pertanyaan untuk yang heat-x? Bu mau nanya Bu. Ya. Berarti nanti yang dari duplikat masuk ke heat-x-nya itu selalu yang hot ya Bu? Yang ke bawah, ke arah bawahnya yang dari duplikat.
Ini, Di simulationnya, Bu. ya, Iya. Yang ke bawah itu selalu yang hot ya, Bu? ya. Bentar, coba cek. Tadi benar keluar ya. Mana tadi? Tadi yang waktu simulasi tadi keluar dia hot atau Oh, cold-nya. ada penjelasannya ya, Bu? Ya, ada. Oh iya, Bu. Ini Oke, enggak terima mau. kasih, Bu. Ya, Lihat yang simulation tadi, Bu. Berarti yang exchanger areanya yang 502 tadi ya, Bu? isi. Yang Yang mana? simulation. Yang tadi yang metode simulation. Itu yang mana ya? Hasilnya. Iya, enggak. Ini exchanger areanya 502. Terus Ini. itunya ya. Cuma ini masukinnya kalian detail simulation. Habis itu tinggal di running aja, Bu. Iya. Jadi dia akan menghitung sendiri yang outputnya. Tadi pada keluar out atau cold-nya. Calculation-nya pakai yang short. Nah, kok punya saya malah ini sih. Coba tadi lihat lagi, Bu. Yang mana? Yang tadi yang pakai simulation malah punya saya warning mana, Bu? Ini detail. Ini hot fluid-nya sudah diisi sel. Oh iya. Geometrinya sama ya? Geometrinya udah Oh. diisi. Iya. Harus ngulang geometrinya juga. Berarti ngulang lagi ya, Bu. Cuman yang value suhunya tadi nggak dimasukin ya? Ya, dia akan menghitung sendiri. Oke. Udah? Dan kalau mau masukin tadi ya diulang lagi, ada sel, tuh, bevel, dan nozzle. Udah untuk yang HX atau ada yang masih simulasikan? Belum? Bisa dilanjutkan belum? Ya? Kalau sudah bisa dicoba yang HX Loop. Untuk yang HX Loop ini misalkan ini belum ada,
Kalau sheetnya ini belum ada juga bisa digunakan ya, karena dia tidak perlu string apapun. Ini karena sudah ada flow sheet di sini, saya masukkan di sini aja. Yang masuk ini semuanya dimasukkan di ini di bloknya. Jadi tidak ada aliran masuk dan keluar. Ini contohnya convective heat transfer. Ini tidak perlu diubah yang ini. Dan di spesifikasinya untuk inlet outstreamnya tadi 162 Fahrenheit. Kemudian untuk code-nya 82 Fahrenheit. Outputnya 113 dan 92. Yang datinya tadi di sini kita peroleh dari heater ya, dan heat X tadi kita masukkan di sini datinya. Nah, untuk yang HX group ini perlu datinya tadi dalam BTU minus 1,5856 nah, ini power directionnya counter current, defaultnya juga counter current, dan tinggal dimasukkan di sini. Jadi kalau sudah masukkan heat datinya, kita masukkan yang areanya saja, tidak perlu yang U-nya. Ini untuk yang HS Flux, tinggal di run. Ada tombol. Kemudian yang 92 derajat Fahrenheit ini juga dari hasil heat X tadi yang shortcut. Ini kalau sudah tinggal di run. Ini bisa dilihat di stream result. Bisa dilihat di result. Ini ada overall heat transfer coefficient atau U-nya. Ini 110. Ini kalau mau dijadikan Fahrenheit akan sama dengan yang kita inputkan. Ini LMTT-nya 28,47 sama dengan yang perhitungan heater dan heat X tadi. Nah, untuk yang HX Flux sama enggak hasilnya? Yang HX Flux ini menghitung overall heat transfer coefficient atau UD atau U-nya dan LMTT-nya ya. Mana? Sampai sini ada pertanyaan?
ini cukup simple ya, cukup sederhana dibandingkan dengan yang kita pelajari sebelum UTS. Ada reaktor, karena ada reaksi-reaksinya. Kalau ini lebih tentang perancangan alat, tentang sizing dan desain. Mana? Ada pertanyaan? Tadi Niko tetap nggak hadir ya? Oh, tadi ada ya, tadi pagi. Mana? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada, Bu. Ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Untuk tugasnya sama dengan yang tugas apa ya, tugas 5 atau tugas. Di tugasnya mengerjakan modul kasus dalam modul 8 ini dalam makalah sederhana. Jadi tadi yang perlu digarisbawahi, kalian buat heat X-nya 3 ya. Heat X-nya 3 pakai shortcut, kemudian detail rating dan detail simulation. Kemudian dibahas apakah dia under atau over design atau sudah sesuai. Pembahasannya mengenai itu. Terus mana yang paling kalian pilih untuk mendesain sebuah alat, antara heater, kemudian ada heat X dan HX flux. Pastinya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu bisa dibahas di pembahasannya. Itu untuk tugasnya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan berdoa. Silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, saya cukupkan sekian. Nanti saya share saya share modulnya di Classroom. Untuk yang tadi tugasnya nanti juga akan saya follow up. Nanti akan saya berikan ininya ya, kayak kisi-kisi pengerjaannya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.